gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada apa aja sih? Baiklah, yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya, perubahan ini memerlukan rentetan perubahan kecil yang sering mengikuti. Dengan lambat, proses perubahan ini dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan tumbuhnya masyarakat. Yang kedua atau yang B, ada perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat dinamakan revolusi. Perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, yang dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan relatif, karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian tidak berpengaruh besar terhadap struktur masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, ada perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya, urbanisasi menimbulkan berbagai perubahan dalam masyarakat perkotaan, antara lain timbul kesenjangan yang dapat memicu konflik atau perpecahan dan berujung pada integrasi sosial. Yang kelima, ada perubahan yang dihendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau intend change atau direncanakan dan bisa juga disebut sebagai planned change merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini juga dinamakan sebagai pelaku perubahan atau agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contohnya seperti penerapan program keluarga berencana atau juga bisa disebut sebagai KB yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tercipta keluarga yang sejahtera. Yang keenam, ada perubahan yang tidak dilandasi atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau unplanned change merupakan perubahan yang tidak terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, kecenderungan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersifat praktis tidak seperti pesta adat aslinya. Hal ini sebetulnya tidak dikehendaki masyarakat, tetapi karena alasan-alasan tertentu seperti biaya yang mahal dan waktu yang lama, akhirnya masyarakat banyak mengikutinya. Yang terakhir, ada perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan sosial dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan struktural. Apa itu perubahan struktural? Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan
timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelola daerah. Dan yang terakhir ada perubahan proses. Perubahan proses itu apa sih? Nah, perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam bidang pendidikan yang sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat atau dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Dan begitu saja penjelasan dari saya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih, sampai jumpa kembali. I used to think that I wasn't fine enough.